teman-teman sekalian, berhubungan dengan mata kuliah pencemaran laut, saya akan menjelaskan tentang permodelan polutan senyawa di lautan. Kita masuk ke pendahuluannya. Wilayah pesisir dewasa ini kualitas sangat mengkhawatirkan disebabkan banyaknya pencemaran yang terjadi menurut National Oceanic and Anthropogenic Administration di dalam Vikas dan Trawikis. Pencemaran air di wilayah lautan sebagian besar berasal dari daratan, dan pada umumnya sumber terbesar berasal dari sumber pencemaran non-point. Sumber pencemaran non-point yang paling umum adalah dari limbah domestik, sementara sumber pencemaran point atau titik adalah limbah industri, efek akumulasi pencemaran di pantai yang terjadi jika dibebani limbah industri setiap harinya akan menimbulkan dampak yang fatal bagi biota pesisir. Senyawa organik yang dibawa sungai dari daratan bisa menjadi penyebab utama terjadinya eutrofikasi yang akan mampu menghancurkan ekosistem akuatik di sekitar pantai. Nah, ada contoh kasus dari Indonesia, yaitu dari Provinsi Jawa Tengah, memiliki beberapa muara sungai, diantaranya adalah Muara Komal atau Muara Garang. Muara Komal berada pada wilayah administrasi Pamalang, Garang pada wilayah administrasi Semarang. Kedua wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa Tengah, yang berkorelasi pula dengan tingginya buang limbah yang dihasilkan oleh para penduduk. Dengan belum tersedianya pengolah air limbah yang terpadu di Semarang, maka kedua sungai besar di Semarang, Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur, pasti mengalirkan air yang tercemar, baik oleh limbah domestik maupun limbah industri dari kota Semarang dan Ungaran. Begitu pula di Pamalang, yang belum terdapat pengolah air limbah yang terpadu khususnya untuk limbah domestik. Nah, adapun permasalahannya kemudian diselesaikan dengan permodelan yang dapat digunakan, yaitu mendapatkan nilai konsentrasi. Tujuan dari pemodelan itu untuk mendapatkan nilai konsentrasi dan sebaran parameter pencemaran di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Beban pencemaran di sungai akan dihitung menggunakan metode keseimbangan massa dan model Kual 2KW. Setelah beban pencemaran sungai dihilir, sungai diketahui selanjutnya dilakukan analisis sebaran konsentrasi parameter pencemaran di pesisir pantai dengan cara menganalisis kualitas sedimen menggunakan model yang diperoleh program Mike 21 Ecolab. Model Mike 21 telah sering digunakan dalam analisis kualitas air yang melibatkan model hidrodinamika dan persamaan fisika, kimia maupun biologi yang terintegrasi. Hasil model Mike 21 dapat menentukan kelebihan kadar nutrien dan senyawa organik pada air. Nah, dalam menggunakan metode ini, kita harus menyediakan atau mengumpulkan data. Nah, yang pertama debit dan kualitas air sungai atau air laut juga bisa. Kedua, debit dan kualitas sumber pencemaran sungai. Yang ketiga, kondisi pasang surut air laut utara di Jawa Tengah, karena kasusnya berada di Jawa Tengah. Arah dan kecepatan angin di laut utara Jawa Tengah, data batimetri pesisir utara Jawa Tengah. Kemudian, analisis beban pencemaran sungai menggunakan Kual 2KW. Sesudah itu, kemudian menganalisis model sebaran pencemaran di pesisir menggunakan Mike 21 Ecolab. Sesudah data semua terkumpul, maka dapat membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk mengambil data itu terdapat parameter kualitas air yang dibatasi pada parameternya, yaitu DO, dissolved oksigen, BOD, TSS, NO3, dan PO4, sehingga kelima parameter tersebut akan dijadikan parameter kualitas air, baik dari sungai maupun laut. Data kualitas air sungai
dan sumber pencemaran didapatkan dari berbagai instansi, bisa di-download. Kemudian, modelan di kawasan pesisir laut. Kondisi awal pada model MAIC 21 menggunakan asumsi bahwa perairan dalam kondisi yang baik, dengan nilai parameter yang dimodelkan berada pada kondisi alami, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 6. Nanti ada tabelnya. Nah, terus setelah parameter kondisi awal ditentukan, hasil pemodelan numbering harus pada angin musim barat dan angin musim timur di pesisir muara, kemudian digabung dengan data kualitas air yang masuk ke pesisir, sehingga didapatkan model sebaran konsentrasi pencemaran. Nah, ini tabelnya. Yang dicari BOD, DO, fosfat, nitrat, amonia. Nah, dari hasil pemodelan tersebaran konsentrasi TSS total suspend solid di muara Komal pada angin musim barat. Pada angin musim timur, TSS merupakan residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 μm atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. TSS umumnya dihilangkan dari air dengan flokulasi dan penyaringan. Nilai TSS umumnya semakin rendah air laut. Hal ini disebabkan padatan tersuspensi tersebut disuplai oleh daratan melalui aliran sungai. Aliran pemodelan menunjukkan bahwa kandungan TSS pada lokasi studi berada pada kisaran dengan sama, yaitu di bawah 0,14. Kemudian penanganan polutannya, penanganan pencemaran air memerlukan pengelolaan sumber air yang terpadu. Salah satu langkah melakukan pengelolaan sumber air yang terpadu adalah dengan melakukan analisis terhadap beban pencemaran yang terjadi. Nah, segitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.